Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alqa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Sahabat Nopi Channel 23 dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bersama saya Kang Zen dalam program ngaji bareng di Nopi Channel 23. Kali ini Kang Zen akan mengangkat tema hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan suci yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ini diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan sampai ke Sidratil Muntaha. Sahabat Nopi Channel dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan definisi Isra Mi'raj ini, berdasarkan keterangan Isra Mi'raj ini, dapat kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, yaitu kita dapat mengambil pelajaran bahwa cerita Isra Mi'raj ini bukan sebuah cerita karangan, bukan sebuah cerita khayalan, tetapi Isra Mi'raj ini adalah cerita yang hak, cerita yang nyata, dan cerita yang pasti benarnya. Yang kedua, dalam cerita Isra Mi'raj ini, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan suci. Ini ditandai dengan dibedahnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Kenapa kok dicuci, kok dibersihkan? Karena Rasulullah ini akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita seorang manusia menghadap Allah, maka dianjurkan, diharapkan manusia ini dalam keadaan suci. Maka tidak kalah pentingnya seperti yang kita lakukan kalau kita ini mau sholat, ya kita harus suci dahulu. Sahabat Nopi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang ketiga dalam perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, ini Rasulullah ini ditunjukkan beberapa peristiwa-peristiwa penting, kejadian-kejadian penting. Kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah ini tentunya ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Yang menyenangkan ini adalah untuk menghibur Rasulullah, tapi yang menyedihkan ini untuk dijadikan pelajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini harus dilihatkan oleh Allah? Karena Rasulullah nanti akan dapat tugas untuk berdakwah, menyampaikan risalah-risalah, menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada umatnya. Ini akan menemui orang yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang sulit, ada yang mudah. Ini biasa, sehingga nanti Rasulullah tidak kaget setelah dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
salah satu gambaran, salah satu kisah, salah satu cerita, salah satu peristiwa yang ditemui Rasulullah. Suatu saat Rasulullah pas naik ke Sidratul Muntaha, ini Rasulullah ketemu seseorang yang kepalanya ini pecah. Kemudian setelah pecah nutup kembali, pecah nutup kembali, pecah nutup kembali, hingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, ini maksudnya bagaimana? Kok ada kepalanya orang yang pecah kemudian nutup kembali, pecah nutup kembali, pecah nutup kembali? Ini maksudnya bagaimana, hai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Hai Muhammad, ya Rasulullah, ini gambaran umatmu besok ketika Rasulullah menjelaskan tentang sholat kepada umatmu, bahwa sholat ini merupakan kewajiban, tetapi umatmu, hai Muhammad, ini berat melakukan sholat. Bagi orang yang berat melakukan sholat, maka digambarkan orang ini adalah pecah kepalanya, kemudian nutup kembali, pecah kepalanya, nutup kembali, pecah kepalanya, nutup kembali." Ini merupakan gambaran bahwa manusia di dunia ini punya kewajiban kepada Allah, sehingga kita harus ngikut, kita harus nurut apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Pelajaran yang keempat, Rasulullah setelah ketemu Allah di Sidratul Muntaha sana, ketemu Allah di sana, Rasulullah dikasih tugas oleh Allah, yaitu untuk menyampaikan kepada umatnya sholat 5 waktu. Yang mana pertama disampaikan Allah itu bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu. Tetapi setelah Rasulullah turun ke bumi ketemu dengan nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah dikasih saran oleh nabi-nabi sebelumnya, "Ya Muhammad, kamu minta keringan lagi kepada Allah, jangan 50 waktu. Jangan 50 waktu. Umatku saja yang besar-besar, yang gede tinggi, itu aja nggak mampu melakukan 50 waktu. Apalagi umatku yang kecil mungil, nanti akan tambah keberatan." Maka atas saran itu Rasulullah naik lagi minta keringanan pada Allah, sehingga Allah memberikan keringanan sampai 5 waktu. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita terima kasih punya Rasulullah, punya Nabi Muhammad yang sangat bijaksana, yang memikirkan umatnya, yaitu untuk memintakan keringanan kewajiban kita kepada Allah. Asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Untuk itu mari yang 5 waktu ini kita jaga, kita laksanakan, jangan sampai 5 waktu ini kita tinggalkan. Oke, sahabat Nopi Channel 23 dimanapun berada, yuk jangan sampai kita lupa, kita tetap sholat 5 waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.